Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun boboto sadayana, kumaha damang, mugi-mugi diparingan kesehatan. Amin. Kita ngobrol-ngobrol mengenai Persib Bandung ya, yang akan menghadapi Arema. Jadi baru-baru ini ada statement yang sangat mengejutkan dari Prati Buyan Hodak. Ini lebih kepada sindiran dan lebih kepada pesaing perang mental menjelang pertandingan, dan ini sangat wajar dan ini sangat bagus untuk menjadi sebuah entertainment dan menjadi sebuah perbincangan di pertandingan. Boyan Hodak mengatakan bahwa dia sangat kebingungan dengan taktik penalti dari Arema FC, karena kita ketahui Arema FC itu udah mendapatkan 7 penalti atau 8 penalti gitu ya. Jadi mereka memiliki top skor yaitu Gustavo Almeida dengan 13 gol. Nah, 13 gol itu 7 ataupun 8 ya, itu dicetak dari kotak penalti. Tendangan penalti artinya hanya 5 gol. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi. Hanya 5 gol yang bisa dia ciptakan dari skema bola biasa. Hanya 5 gol yang bisa dia ciptakan dari skema bola biasa saja ya, walaupun emang itu sebagai pencoba dihitung sebagai cetak gol ya, tapi artinya apa, ini striker bagi saya ya striker biasa aja, bukan apa ya, bukan predator banget sih, karena striker ya apalagi dari 8 gol hanya dicetak 8 gol dicetak dari kotak penalti, kan sesuatu yang sangat gak apa-apa, biasa aja ya, tanpa underestimate ataupun merendahkan. Tapi seorang striker ya bagusnya itu ya dia bisa dikatakan tajam kalau mencetak gol dari skema ya bola apa, skema bola-bola hidup bukan bola mati seperti penalti. Ya mungkin kalau tendangan bebas masih oke lah, tapi kalau penalti kan gak perlu striker yang bisa mencetak gol, bahkan kiper pun juga bisa mencetak gol, ataupun back ada Sergio Ramos, ada kiper dari Brazil juga suka mencetak gol dari kotak penalti juga. Nah, Puyat Nurul itu mengatakan gini, saya kutip ya, ini sih lebih kepada pesaing ataupun sindiran ya. Dia mengatakan bahwa Arema FC adalah tim berpengalaman yang dihuni pemain senior. Oke, masuk akal. Mereka sering mendapat hadiah penalti yang sulit dihentikan. Oke, saya tak tahu cara mengatasi gaya bermain ini. Nah, ini kalimat terakhir. Saya nggak tahu cara mengatasi bermain gaya ini. Ini kan sebuah sindiran bahwa ya, kami loh strategi tim ini hanya apa, hanya cuma bisa penalti aja dalam mencetak gol, tidak punya skema open play seperti itu ya, mungkin kalau saya menafsirkan. Saya tak tahu cara mengatasi gaya bermain ini. Padahal ya simple aja membuat pelanggaran di kotak penalti ya, itu aja sih ya, untuk mengatasi supaya terhindar dari kotak penalti apa, supaya terhindar dari apa, dari penalti ya. Jangan bikin pelanggaran di kotak penalti, walaupun tidak bikin pelanggaran. Kadang-kadang ada yang diving, seperti contoh kemarin Arema mendapatkan penalti dari pas ketika melawan Dewa United, itu kan ada diving Dedik itu siapa ya, Dedik itu kan diving. Jadi dan di sini juga emang wasit mesti harus jeli juga sih ya. Ya emang kita butuh, emang sangat 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 butuh VAR ya untuk mengatasi diving dan sebagainya itu. Cuma ya ini menjadi sebuah pesayuran sindiran dari Boyan Hodak sebelum menjelang pertandingan, dan ini emang sangat menarik ya untuk dalam masa-masa pertandingan, dan kita lihat seperti apa respon dari Arema atas pernyataan Boyan Hodak ini. Karena bagi saya dalam pertandingan besok itu kan berarti adu tajam predator ataupun adu tajam striker uh, yang menghuni daftar top skor kan. Gustavo Almeida dengan 13 gol dan David da Silva dengan 11 gol. Gustavo Almeida itu 7 gol dari kotak penalti, sedangkan David da Silva itu hanya 2 gol ketika melawan Madura United dan ketika melawan apa ya, Persikabo ataupun apa ya, ya dia lupa sih ya. Dia punya, pokoknya penalti itu Persib total baru mencetak 4 gol ketika melawan PSIS, dan ketika itu dicetak sama Mark dan David da Silva, dan semua rata-rata
gol yang diciptakan oleh Persib adalah dari skema open play, emang skema yang bagus ya, terutama counter attack. Nah ini sih sindiran dari Brian Hodak, dan saya sih sangat-sangat menantikan ya. Ya, walaupun emang Arema ada di posisi ke-16, tapi kita tidak boleh untuk meremehkan ataupun underestimate terhadap Arema. Tapi bagaimanapun Arema adalah tim besar. Walaupun saat ini adalah di ambang di zona degradasi, tetap Arema adalah punya nama besar. Dan Persib ini juga harus menang kalau saya melihat, dan ada kans untuk menang. Pemain sudah lengkap semua, Deddy Kusnandar sudah ada, Makok sudah ada, tinggal nanti kita lihat seperti apa pola permainan dari Boyan Hodak. Saya rasa mungkin skor akan banyak ya dari Persib, mudah-mudahan bisa surplus lagi, mungkin +3, karena saat ini tim paling produktif adalah Persib, tapi selisih gol itu ditempati oleh Borneo FC dengan mencetak +13 gol, Persib 2 belas gol, hanya selisih 1 gol aja. Selisih golnya karena kemarin Borneo menang melawan Persik ya dengan 3-0. Itu sih kita bincang-bincang mengenai Persib Bandung, dan juga kalau teman-teman seperti apa sih skema ataupun filosofi dari permainan Boyan Hodak, apakah karena dalam sebuah klub itu kan mesti punya ini ya, filosofi ya, seperti mungkin Pep dengan possession ballnya, Johan Cruyff dengan possession ballnya, Mourinho dengan parkir busnya, ataupun Simeone ataupun Jurgen Klopp dengan benar-benar mengandalkan fisik. Nah, Boyan Hodak ini lebih seperti apa sih filosofinya? Kalau kalian kan Luis Milla emang lebih menekankan tiki taka ataupun posisi bola, kuat dalam memegang bola. Tapi kalau Boyan Hodak ini, Persib jarang sekali penguasaan bola. Bahkan kadang-kadang walaupun main di tuan rumah, tapi tetap kadang-kadang di bawah dari tim tamu. Tapi Boyan Hodak lebih pada memanfaatkan peluang, terutama dari counter attack menjadi sebuah gol. Lihat gol-golnya Persib itu emang dari counter attack beberapa kali, dan emang sangat betul-betul memanfaatkan peluang, harus menang. Itu filosofinya, itu saya melihat tuh filosofi Brian Hodak itu adalah menang. Jadi tidak bisa berkiblat kepada siapa berarti dunia, tapi yang penting menang. Tapi kalau yang penting menang itu seperti lebih kepada Mourinho sih. Mourinho bagaimanapun ya tetap yang penting menang. Itu sih ya, kita nanti bahas lebih lanjut mengenai filosofi sepak bola dari Brian Hodak, tapi ini lebih pada ngobrol-ngobrol ringan, dan teman-teman bisa komen di bawah nanti seperti apa permainan Brian Hodak menghadapi Arema, karena kita emang saat ini trennya sedang bagus, kita ada di posisi sedang naik-naiknya, selisih satu poin dengan Borneo, dan 11 kali menang 11 kali tanpa kekalahan. Dan hati-hati juga ini, Bali United udah mulai sedikit merangsak ini, udah di posisi ketiga, sama Persib udah selisih 1 poin. Bali United 5 kali pertandingan terakhir dia menang, kemarin dia menang melawan PSS Sleman. Dan ini masih hati-hati biasanya kalau Bali United udah yakin nih, dia susah untuk dikalahkan. Walaupun di AFC dia sangat bapuk ya. Oke, tapi ya kita lihat seperti apa. Kita nanti di akhir musim kita lihat siapa yang menempati posisi championship 4 besar. Saya rasa Persib dengan kondisi saat ini masih bisa lah 4 besar, udah ada jaminan ya, karena sama Borneo juga selisih 1 poin, dan pemuncak dengan posisi 5 itu apa ya, PSIS ataupun Rans, lupa, karena PSIS ya selisih 3 poin. Habis melawan Arema kita melawan Dewa, habis melawan Arema kita jeda internasional, lawan Dewa di bulan November kita hanya ada 3 match, habis melawan Dewa kita melawan Bali di kandang. Hanya Bali United yang emang sangat susah dikalahkan oleh Persib. Cukup sekian, terima kasih. Sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.